Raka Hartanto menatap foto keluarganya yang sudah mulai pudar. Foto itu diambil 8 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum Ayu Lestari, istrinya, meninggal secara mendadak. Di dalam foto itu, Ayu tersenyum sambil menggendong bayi kembar 3, Damar, Jaya, dan Raffi. Semuanya tampak bahagia, seolah tak ada yang bisa mengganggu kehidupan mereka. Namun kini, satu persatu bayangan masa lalu mulai menyusup ke dalam kehidupannya yang tenang. Sejak beberapa minggu terakhir, Raka merasakan ada yang berubah dari anak-anaknya. Damar menjadi terlalu sensitif terhadap suara tinggi, Jaya tiba-tiba bisa membaca bahasa asing yang tidak pernah diajarkan. Sementara Raffi mulai berbicara dalam tidur, menyebut nama-nama yang bahkan Raka sendiri tidak kenal. Awalnya, ia mengira itu hanya fase perkembangan anak. Namun malam itu, saat Raffi menyebut kata Genesis sambil menangis dalam tidur, rasa takut Raka mulai muncul. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk membuka kembali barang-barang lama milik Ayu. Ia menarik sebuah kotak kayu dari lemari tertutup debu di loteng rumah. Kotak itu berisi buku harian, dokumen medis, dan sebuah amplop kuning yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Amplop itu bertuliskan tangan Ayu, "Untukmu, jika aku tak sempat menjelaskan." Dengan tangan gemetar, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya ada satu lembar salinan laporan medis dari sebuah tempat bernama Klinik Nusantara Biogenesis. Nama itu terdengar asing, namun ada yang aneh dari dokumen itu. Tanggal pemeriksaan dan tanggal kelahiran anak-anaknya berbeda 2 minggu. Lebih mengejutkan lagi, dokumen itu hanya mencantumkan satu nama anak, subjek GH3C. Hati Raka berdebar keras. GH3C? Lalu bagaimana dengan Damar dan Jaya? Mengapa hanya ada satu nama dalam dokumen medis ini? Raka memutuskan untuk menemui seseorang yang bisa ia percaya. Profesor Bagus Mahendra, teman lama Ayu sekaligus ahli biologi molekuler yang kini mengajar di Bandung. Mungkin bisa membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan ke Bandung penuh dengan pikiran bercampur aduk. Anak-anak ditinggalkan bersama ibunya Raka, Bu Sari, yang meski sudah tua, masih sangat waspada dan berhati-hati. Namun diam-diam Raka mulai bertanya-tanya, apakah ibunya juga tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan? Setibanya di Bandung, Raka langsung menemui Profesor Bagus di laboratorium kecilnya di kampus. Setelah mendengar penjelasan Raka, Bagus menghela napas panjang. "Aku sudah menduga ini akan muncul suatu saat," katanya pelan. "Ayu pernah datang padaku 7 tahun lalu, beberapa bulan sebelum dia melahirkan. Waktu itu dia membawa pertanyaan yang sama seperti kamu. Tentang kehamilannya, tentang perubahan tubuhnya yang terlalu cepat, dan tentang ketakutan yang tak bisa ia jelaskan." Raka terdiam. Bagus lalu mengambil sebuah map berisi dokumen lama. "Aku menyimpan ini karena Ayu memintaku merahasiakannya. Tapi sekarang, kamu berhak tahu." Di dalam map itu, ada foto ultrasonografi dan grafik pertumbuhan janin. Namun yang membuat Raka tercekat adalah catatan yang bertuliskan, "Proyek GH3, keberhasilan rekayasa genetik tahap awal. 3 embrio ditanamkan. Hanya 1 yang menunjukkan kestabilan penuh." Apa maksudnya ini, Bagus? Kau ingin bilang anak-anakku hasil dari eksperimen? Bagus menatap Raka lekat-lekat. Aku tidak bisa menjawab pasti. Tapi jika ini benar, maka Ayu telah digunakan oleh sebuah proyek rahasia. Dan anak-anakmu, mereka mungkin tidak lahir seperti manusia biasa. Raka merasa dinding di sekitarnya runtuh. Bagaimana mungkin? Ayu tak pernah memberitahu. Ia tampak bahagia menjadi ibu. Namun jika ini benar, maka ia telah menyimpan rahasia yang terlalu besar, bahkan dari suaminya sendiri. Bagus mengusulkan satu hal yang membuat Raka semakin ragu. "Kita harus tes DNA ketiga anakmu. Itu satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya." Setelah kembali ke Jakarta, Raka diam-diam mengambil sampel rambut dari Damar, Jaya, dan Raffi. 3 hari kemudian, hasilnya dikirim ke laboratorium Bagus. Dan jawaban yang datang menghantam Raka lebih keras dari apapun yang ia bayangkan. Damar dan Jaya memiliki kesamaan genetik sebagai saudara kembar. Tapi Raffi memiliki profil genetik yang sama sekali berbeda. Tidak hanya dari 2 saudaranya, tapi juga dari Raka dan Ayu. Secara ilmiah, kata Bagus di telepon, Raffi bukan anak biologis kalian. Setidaknya bukan dari DNA yang biasa.
Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto lama keluarga. "Siapa kamu, Raffi?" bisiknya pelan. Sementara itu, di kamar sebelah, Raffi berdiri di depan cermin. Tatapannya kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia menyentuh kaca dan berbisik dalam bahasa yang tidak ia sadari. "Saya bisa mendengar mereka. Mereka akan datang lagi." Pagi itu, Raka duduk di meja makan tanpa menyentuh secangkir kopi yang sudah dingin. Di depannya, 3 anaknya sedang sarapan. Damar memandangi piringnya dengan tatapan kosong, Jaya asyik mencoret-coret kertas. Sementara Raffi tampak lebih tenang dari biasanya, namun sesekali melirik ke arah jendela seakan sedang menunggu sesuatu. Raka belum memutuskan akan berkata apa. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada anak-anak bahwa mereka mungkin bukan benar-benar saudara? Bagaimana menjelaskan bahwa salah satu dari mereka bahkan bukan anak kandung? Dan yang paling menyakitkan, bahwa mungkin Ayu telah menyembunyikan semuanya selama ini. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Raka kembali membuka berkas dari Bagus. Ia menemukan satu nama yang sebelumnya tidak ia perhatikan, Dr. Widodo Ramelan. Tertulis sebagai Direktur Proyek GH dalam dokumen internal Klinik Nusantara Biogenesis. Namanya tidak ditemukan di internet, seakan ia telah menghilang dari sistem. Namun Raka ingat sesuatu. 7 tahun lalu, Ayu pernah menyebut tentang seorang dokter tua yang memantau kehamilannya. Waktu itu, Raka mengira itu hanya dokter biasa. Tapi kini semuanya tampak saling berkaitan. Raka menghubungi kembali Bagus. "Kau kenal nama Widodo Ramelan?" Di ujung telepon terdengar jeda yang lama. Dia legenda dalam dunia genetika Indonesia. Pernah memimpin pusat riset bioteknologi milik swasta. Lalu tiba-tiba mundur dan menghilang. Banyak yang bilang dia terlibat dalam proyek rekayasa manusia. "Apakah dia bisa menciptakan manusia?" tanya Raka, nyaris berbisik. "Secara teori, bisa. Dengan teknologi sekarang, embrio bisa dimodifikasi, bahkan dikloning. Tapi itu ilegal, dan di Indonesia, itu tabu. Tapi jika ada seseorang yang cukup gila dan cukup berkuasa, Widodo orangnya." Hening kembali menguasai percakapan. "Apa yang harus aku lakukan, Bagus?" "Aku sarankan kau tidak bergerak sendiri. Tapi jika ingin tahu lebih banyak, kau harus ke Bandung lagi. Ada catatan lama yang mungkin bisa membuka semuanya." Raka kembali ke Bandung malam itu juga. Ia meninggalkan anak-anak di rumah bersama Bu Sari. Namun sebelum ia pergi, Raffi menarik lengan bajunya dan menatapnya dalam-dalam. "Ayah, kalau kau pergi, jangan percaya orang yang memakai jas putih." Raka membeku. "Kenapa begitu, Raffi?" Anak itu tak menjawab. Ia hanya menunduk dan berkata pelan. "Dia yang ada di mimpiku." Dia menyuntikkan sesuatu ke ibu. Kata-kata itu menancap dalam di benak Raka. Anak ini tak mungkin tahu apa-apa kecuali jika. Di Bandung, Bagus menunjukkan ruangan arsip tua di salah satu sudut laboratoriumnya. Berpuluh-puluh dokumen tua, hard disk eksternal, dan catatan manual disimpan di sana. Butuh waktu berjam-jam hingga Raka menemukan sebuah file bertanda konfidensial, GH3 batch. File itu mencantumkan 3 nama embrio, GH3A, GH3B, dan GH3C. Raka mengenal urutannya. GH3A dan GH3B adalah Damar dan Jaya. GH3C adalah Raffi. Namun yang mengerikan adalah catatan berikutnya. Subjek GH3C menunjukkan respons paling stabil terhadap modifikasi neurogenetik. Kemampuan kognitif diperkirakan melebihi ambang normal. Disarankan untuk observasi lebih lanjut dalam fase pertumbuhan. Bagus menatap Raka dengan raut serius. Raffi bukan hanya berbeda secara genetik. Dia bisa jadi prototipe. Model awal dari apa yang ingin mereka ciptakan. Raka terdiam. Ia merasa marah, bingung, dan hancur dalam satu waktu. Ayu telah dijadikan alat, dan Raffi. Raffi mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi anak, melainkan hasil percobaan. Saat kembali ke Jakarta, Raka merasakan sesuatu yang aneh di rumah. Lampu ruang tamu menyala padahal seharusnya mati.
Busari mengatakan bahwa sore tadi ada seseorang yang datang mencari Raka. Mengaku sebagai teman lama Ayu dari dunia medis. Orang itu tidak meninggalkan nama, hanya senyum dingin dan tatapan tajam. Raka langsung memeriksa semua kamera CCTV. Rekaman menunjukkan seorang pria paruh baya, berkepala botak, berkacamata hitam. Berdiri cukup lama di depan pagar sambil mengamati rumah. Ia tak terlihat seperti tamu biasa. Besoknya, Raka menerima amplop tanpa pengirim. Di dalamnya ada satu foto. Ayu sedang terbaring di ruang medis, matanya terbuka namun tampak kosong. Di sudut foto, jelas terlihat sosok pria berkacamata hitam berdiri di sampingnya. Tulisan tangan di belakang foto itu hanya berbunyi, "Kami belum selesai." Raka tahu, waktunya hampir habis. Kebenaran bukan hanya soal siapa Raffi sebenarnya, tapi apa yang mereka rencanakan untuknya. Dan jika apa yang dibaca Raka benar, maka Raffi bukan satu-satunya hasil dari proyek ini. Masih ada anak-anak lain. Masih ada eksperimen yang berjalan. Dan mereka, yang berada di balik semua ini, sudah mulai mencari Raffi kembali. Pagi itu, Raka duduk di kamar kerjanya dalam gelap. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi pikirannya sudah dipenuhi kekacauan. Foto Ayu yang tergeletak di meja kini tampak seperti pesan dari dunia lain. Foto itu tidak hanya menunjukkan penderitaan seorang wanita, tapi juga jejak kejahatan yang disamarkan dengan nama ilmiah. Raka menggenggam ponselnya, membuka rekaman suara terakhir Ayu yang disimpan 7 tahun lalu. Suara Ayu terdengar lelah, berbisik seperti takut didengar. "Aku tak tahu apa yang mereka masukkan ke tubuhku. Mereka bilang itu untuk kesehatan janin. Tapi aku mulai bermimpi aneh. Aku lihat anak-anak bukan di perutku, tapi di tabung kaca." Raka menghentikan rekaman. Dadanya sesak. Ayu telah mencoba memberi tanda, tetapi dia tidak menangkapnya waktu itu. Dan kini, semuanya telah berubah menjadi teka-teki yang lebih dalam. Di dapur, Raffi sedang menggambar sesuatu di buku gambarnya. Garis-garis rumit dan pola melingkar yang tidak lazim untuk anak seusianya. Raka mendekat dan bertanya, "Itu gambar apa, Raffi?" Raffi tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bergerak, dan saat ia selesai, ia berkata pelan, "Ini tempat aku berasal." Raka menatap gambar itu. Sebuah bangunan bulat, seperti kubah, dengan jalur-jalur kecil keluar dari tengahnya. Di bawah gambar itu, Raffi menulis kata, "Fase inti." Raka tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya memeluk Raffi dan berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi anak-anaknya. Siang harinya, Bagus mengirim koordinat melalui pesan terenkripsi. Koordinat itu mengarah ke sebuah daerah terpencil di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Menurut catatan lama, tempat itu dulu adalah fasilitas militer. Namun sejak 5 tahun lalu dialihfungsikan menjadi pusat penelitian swasta. Raka memutuskan pergi malam itu juga. Ia tidak memberitahu anak-anak atau ibunya. Hanya membawa satu koper kecil, pistol peninggalan mendiang ayahnya, dan ponsel dengan rekaman Ayu. Perjalanan menuju Subang diiringi hujan deras. Kabut tebal menyelimuti jalanan kecil menuju lokasi. Raka memarkir mobil jauh dari gerbang masuk dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi, ia melihat bangunan tua dengan pagar berkarat dan papan bertuliskan, "Pusat Biologi Lingkungan Tidak Untuk Umum." Namun di balik pagar itu, ada kamera pemindai dan sensor panas. Bangunan itu masih aktif. Raka menyusup dari sisi belakang, melalui semak-semak lebat. Ia menemukan pintu logam kecil dengan kode akses yang sudah berkarat. Tapi di sampingnya ada lubang ventilasi cukup besar untuk tubuh manusia. Tanpa pikir panjang, ia masuk. Di dalam, udara lembab dan berbau bahan kimia. Koridor sempit dengan lampu temaram mengarah ke ruangan-ruangan yang tertutup rapat. Di salah satu dinding, ada papan tulis berisi catatan eksperimen. GH3C, stabil. GH4A, hilang kontrol. GH5B, termasuk anomali struktural. Nama-nama itu membuat Raka mual. Mereka bukan hanya membuat satu anak. Mereka membuat banyak. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Raka bersembunyi di balik lemari peralatan medis.
Dua orang berpakaian laboratorium berjalan melintasi lorong. Salah satu dari mereka membawa tablet dan berkata, "Subjek Raffi menunjukkan peningkatan konektivitas neural. Intervensi jarak jauh mungkin bisa dimulai minggu depan." Nama Raffi disebut. Raka merasakan amarahnya naik ke puncak. Mereka masih memonitor anaknya. Mungkin dari jauh, atau bahkan dari dalam rumahnya sendiri. Ia mengikuti mereka diam-diam sampai ke sebuah ruangan besar yang dijaga ketat. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Tangki-tangki berisi cairan bening. Di dalamnya, embrio-embrio manusia. Beberapa masih berukuran kecil. Namun satu tangki menunjukkan bentuk tubuh anak-anak yang hampir sempurna. Di atas tangki, sebuah layar digital menunjukkan proyek GH Generasi 6 observasi dalam fase pembentukan otak. Tiba-tiba, seseorang berdiri di belakang Raka. "Kau akhirnya datang juga, Tuan Hartanto." Suara itu dingin. Ketika Raka berbalik, ia melihat pria berkepala botak dengan jas putih dan kacamata hitam. Wajah yang sama dengan foto di samping Ayu. "Widodo," desis Raka. "Anakmu adalah mahakarya," kata Widodo sambil tersenyum tipis. "Dan kau seharusnya bangga. Kami telah melampaui keterbatasan manusia. Raffi adalah awal dari manusia baru." "Dia bukan milikmu," teriak Raka. "Tentu saja bukan," kata Widodo tenang. "Dia adalah milik dunia. Dan dunia akan segera melihat kekuatan sebenarnya." Alarm berbunyi. Raka segera berlari, menabrak pintu darurat dan keluar dari fasilitas. Ia kembali ke Jakarta malam itu, dengan nafas berat dan kepala penuh gambar-gambar mengerikan. Setibanya di rumah, ia mendapati Raffi berdiri di ruang tamu. Matanya merah, dan suaranya datar saat berkata, "Ayah, mereka sudah masuk ke pikiranku." Raka tahu. Waktu mereka hampir habis. Dan jika ingin menyelamatkan Raffi, ia harus menghancurkan semuanya mulai dari dasar. Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur dengan tenang. Gambaran wajah Widodo, tangki berisi embrio, dan kalimat "Raffi adalah awal dari manusia baru" terus mengganggunya. Ia tidak tahu bagaimana caranya menjauhkan anak-anak dari semua ini. Karena nyatanya, mereka sudah menjadi bagian dari rencana itu sejak lahir. Raffi tampak semakin aneh dari hari ke hari. Ia sering mematung selama berjam-jam, menatap kosong ke dinding. Kadang-kadang, ia bergumam dalam bahasa yang bahkan Google Translate tidak bisa kenali. Namun yang paling menakutkan adalah, ketika Raffi menyentuh tangan Jaya. Anak bungsunya itu mendadak jatuh pingsan dan bangun sambil mengingat kenangan yang bukan miliknya. "Aku lihat tempat yang gelap, ada suara. Seperti mesin bernafas," kata Jaya ketakutan. "Dan ada anak-anak lain. Mereka menangis. Tapi tidak bisa bicara." Raka tahu saat itu, keterhubungan antara anak-anak bukan lagi teori. Ada sesuatu yang bekerja dalam diri mereka. Dan mungkin, itu bukan hanya hasil eksperimen. Tapi bagian dari sistem yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih lama dari yang ia duga. Raka kembali bertemu dengan Profesor Bagus di sebuah lokasi yang aman. Ia membawa rekaman kamera tersembunyi dari fasilitas Subang. Setelah memutar ulang rekaman itu, Bagus hanya berkata, "Ini lebih buruk dari yang saya kira." Widodo tidak hanya membuat Raffi. Ia membuat seluruh generasi anak-anak. Raka bertanya, apakah mungkin Raffi bisa dikendalikan dari jauh? Bagus mengangguk pelan. Jika dia ditanamkan dengan sistem neural yang terhubung pada frekuensi tertentu, maka ya, dia bisa diaktifkan kapan saja. Apa yang akan terjadi kalau dia diaktifkan? Bergantung pada program yang tertanam. Mungkin dia hanya akan diam. Tapi bisa juga dia berubah menjadi sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa kendalikan. Raka menggertakkan gigi. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Bagus menyerahkan sebuah perangkat kecil. Ini pemblokir frekuensi gelombang otak. Belum sempurna, tapi bisa menahan sinyal eksternal untuk sementara. Pasangkan ini di belakang leher Raffi. Malam itu, Raka masuk ke kamar Raffi dengan pelan. Anaknya sedang tidur, wajahnya tampak damai.
Namun saat Raka mendekat untuk menempelkan perangkat itu, mata Raffi terbuka. Ayah. Suaranya datar, tapi matanya merah seperti bara. Raka terkejut, tetapi tetap tenang. Ini untuk melindungimu. Mereka mencoba masuk ke pikiranmu, Raffi. Aku tahu, jawabnya. Tapi kadang aku tidak bisa membedakan mana aku. Mana mereka? Raka menatap anaknya dengan hati hancur. Lalu, siapa kamu, nak? Raffi memejamkan mata. Kadang aku ingat suara ibu. Tapi ada suara lain juga, yang berkata aku bukan anak manusia. Aku diciptakan. Aku bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kamu percaya itu? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak mau menyakiti Damar dan Jaya. Aku tidak mau jadi senjata. Perkataan itu membuat Raka meneteskan air mata. Ia menempelkan alat itu di belakang leher Raffi, dan memeluk anaknya erat. Selama ayah masih hidup, kamu bukan milik siapapun. Kamu adalah anak ayah. Keesokan harinya, Raka menyadari sesuatu yang tidak beres. Busari, ibunya, bertingkah sangat gugup. Ia sering mengurung diri di kamar, menelepon seseorang dengan suara pelan. Raka diam-diam menyadap salah satu pembicaraannya. Dan yang ia dengar membuatnya beku di tempat. Ya, Raffi masih di sini. Tapi Raka sudah mulai curiga. Kalau kalian mau ambil anak itu, cepat. Saya tidak tahan lagi dengan semua ini. Raka tidak percaya. Ibunya sendiri. Bekerja sama dengan mereka? Ia menghadapi Busari malam itu. Sejak kapan ibu bersekongkol dengan mereka? Wajah Busari pucat. Aku tak punya pilihan. Mereka datang setelah Ayu meninggal. Mereka bilang Raffi bisa menjadi berbahaya kalau tidak diawasi. Mereka ancam akan mengambil Jaya dan Damar juga. Jadi ibu menjual cucu ibu sendiri? Aku ingin melindungi kalian. Tapi ini di luar kendaliku, Raka. Widodo bukan orang biasa. Dia punya jaringan sampai ke pemerintah. Raka tak sanggup mendengar lagi. Ia membawa anak-anak keluar malam itu juga. Raka menghubungi Bagus dan meminta tempat persembunyian. Mereka akhirnya bersembunyi di villa terpencil milik Bagus di daerah Garut. Villa itu jauh dari pemukiman, tidak terhubung dengan jaringan seluler umum. Tempat yang sempurna untuk menyusun rencana. Di sana, Damar dan Jaya mulai menunjukkan koneksi yang lebih kuat dengan Raffi. Mereka bisa menyelesaikan kalimat satu sama lain. Bahkan kadang merasakan emosi yang sama dalam waktu bersamaan. Sementara itu, Raffi mulai menulis huruf-huruf aneh di dinding villa. Huruf-huruf itu bukan alfabet Latin, Arab, atau Jawa. Namun ketika Bagus menelitinya, ia berkata, ini mirip pola-pola neuron di otak manusia. Anak ini sedang menyalin struktur pikirannya ke ruang fisik. Raka bertanya, untuk apa? Bagus menjawab pelan, mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Atau mungkin, untuk memperingatkan kita. 3 hari kemudian, Raka mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat. Waktu hampir habis. Dia akan aktif sepenuhnya pada fase bulan baru. Dan bulan baru hanya tinggal 2 malam lagi. Hujan deras turun sepanjang malam di lereng gunung tempat villa persembunyian itu berada. Angin menerpa jendela kayu, menimbulkan suara berderak yang membuat suasana semakin tegang. Raka duduk di dekat perapian, matanya terus tertuju pada pintu kamar tempat Raffi tidur. Ia belum bisa tenang sejak membaca pesan yang mengancam. Waktu hampir habis. Dia akan aktif sepenuhnya pada fase bulan baru. Bagus berada di ruang kerja kecil di lantai atas, meneliti pola-pola tulisan yang dibuat Raffi di dinding. Damar dan Jaya tertidur di sofa, saling berpelukan, kelelahan setelah hari-hari penuh ketegangan. Namun malam itu, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Pukul 2.14 dini hari, Raka terbangun oleh suara langkah kaki. Ia bergegas menuju kamar Raffi dan menemukan ruangan itu kosong. Jendela terbuka. Tirai basah karena hujan. Tidak ada jejak. Raffi, teriaknya, mengguncang malam. Bagus segera turun dari lantai atas.
Apa yang terjadi? Dia menghilang. Raka panik. Bisa jadi. Mereka berhasil menyalakan koneksi itu. Mereka membawanya. Bagus menatap langit gelap di luar jendela. Bulan baru malam ini. Pencarian dimulai tanpa menunggu waktu. Raka dan Bagus menyusuri sekitar villa dengan senter dan radio genggam. Damar dan Jaya, meski masih mengantuk, bersikeras ikut. Kalau Raffi memang terhubung dengan kami, kata Jaya, mungkin kami bisa merasakan dia. Mereka berjalan menembus kabut dan hujan, menelusuri jalan setapak menuju hutan kecil. Dan saat itu, Damar tiba-tiba berhenti dan memegang kepalanya. Dia. Di bawah tanah. Raka terdiam. Di mana maksudmu? Di bawah. Ada tangga. Gelap. Bau besi. Bagus segera tersadar. Di area ini pernah ada tambang batu kapur tua. Sudah ditutup sejak 90-an, tapi bisa saja mereka menggunakannya. Dengan petunjuk dari Damar dan Jaya, mereka menemukan pintu logam tersembunyi di balik semak. Terkunci. Tapi Raka menendangnya hingga engselnya copot. Tangga menurun membawa mereka ke ruangan gelap yang lembab dan bau. Di dinding, terpasang kabel dan layar monitor yang menyala redup. Seseorang pernah atau masih menggunakannya. Dan di sana, di tengah ruangan bawah tanah itu, mereka menemukan Raffi. Anak itu berdiri mematung di depan layar besar. Tubuhnya tegap, matanya terbuka lebar, tapi tak berkedip. Di belakangnya, ada alas seukuran helm yang bersambung kabel ke dinding. Raffi. Raka mendekat, mencoba mencabut helm itu. Namun saat ia menyentuhnya, tubuh Raffi tersentak dan layar berkedip. Bagus mendekat, membaca data di layar. Ini. Sistem aktivasi neural. Mereka tidak mengambil Raffi secara fisik. Mereka menyalakannya dari jauh. Dia datang ke sini sendiri, tertarik oleh sinyal itu. Tapi kenapa dia tidak bereaksi? Tanya Raka. Karena dia berada di antara dua kesadaran. Yang satu adalah dirinya sendiri, yang satu lagi. Program yang ditanamkan. Jaya dan Damar memegang tangan Raffi. Raffi, bisik Damar, kamu tidak sendiri. Kami di sini. Jaya menambahkan, ingat kita waktu kecil? Kita main layangan di atap rumah. Suara mereka seperti membuka celah kecil. Tubuh Raffi mulai gemetar, matanya bergerak. Ayah, bisiknya. Aku. Takut. Raka memeluknya. Kamu sudah kembali. Kamu bukan milik mereka. Namun saat mereka hendak keluar, suara dari speaker tersembunyi menggema di seluruh ruangan. Selamat, Tuan Hartanto. Kamu berhasil membuktikan teori kami. Koneksi antar subjek berjalan sempurna. Tapi, ini belum selesai. Widodo. Raka mencabut semua kabel dari dinding. Monitor mati. Speaker sunyi. Kita harus keluar sekarang. Mereka kembali ke villa sebelum fajar. Raffi tidur selama berjam-jam, sementara Jaya dan Damar menjaganya bergantian. Raka duduk bersama Bagus membicarakan langkah selanjutnya. Kita tak bisa terus sembunyi, kata Bagus. Mereka sudah tahu lokasi kita. Mereka bisa mengendalikan sinyal dari jauh. Kita harus bawa anak-anak ke tempat di mana sinyal itu tidak bisa masuk. Tempat seperti itu masih ada? Bagus mengangguk. Di Kalimantan Timur, ada fasilitas tua milik LIPI. Dibangun di bawah tanah, dilapisi lapisan timah untuk perlindungan radiasi. Sekarang kosong, tapi kita bisa gunakan. Berapa lama ke sana? Kalau lewat jalur resmi, 3 hari. Tapi saya punya kenalan di TNI AU. Kita bisa naik pesawat kecil malam ini. Raka memandangi anak-anaknya yang tertidur. Kita lakukan. Sebelum terlambat. Sore itu, Raka mengemasi semua barang penting. Ia menulis surat singkat untuk ibunya. Ibu, maafkan aku. Aku harus melindungi mereka dengan caraku. Mungkin ibu pernah salah, tapi aku tahu ibu juga ingin mereka aman. Suatu hari nanti, aku akan kembali.
Malam itu, di bawah langit gelap tanpa bulan, sebuah pesawat kecil lepas landas dari landasan rahasia di Jawa Barat. Membawa 3 anak yang terlahir bukan hanya dari cinta, tapi juga dari eksperimen, ketakutan, dan harapan. Dan mereka belum tahu. Apa yang menunggu di Kalimantan adalah lebih dari sekadar perlindungan. Itu adalah awal dari kebenaran sejati. Pesawat mendarat di landasan kecil yang tersembunyi di balik hutan Kalimantan Timur. Langit gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu pesawat. Udara lembab menyelimuti malam, dan suara serangga terdengar jelas saat pintu pesawat terbuka. Raka menggandeng tangan Raffi, Jaya, dan Damar, membawa mereka menuruni tangga logam yang dingin. Bagus berjalan di depan, memegang senter dan peta lama. Fasilitas ini sudah ditutup sejak 2009, katanya pelan. Dibangun untuk penelitian partikel bawah tanah, tapi akhirnya ditinggalkan karena kekurangan dana. Ia menunjuk ke arah bukit kecil yang ditutupi semak. Pintu masuknya di situ. Mereka menyiba ilalang dan menemukan pintu baja berkarat tersembunyi di balik batu besar. Butuh waktu 10 menit untuk membukanya menggunakan kunci manual yang dibawa Bagus. Tangga logam panjang mengarah ke dalam tanah, menuruni lorong yang perlahan menyempit dan gelap. Di dalam, udara lembab dan berbau besi tua. Lorong itu membawa mereka ke ruangan utama, ruang laboratorium tua dengan dinding berlapis timah. Tidak ada sinyal. Tidak ada koneksi. Sunyi total. Inilah tempat aman untuk mereka, kata Bagus. Tidak ada gelombang elektromagnetik bisa masuk. Tidak ada Wi-Fi. Tidak ada GPS. Kita seperti kembali ke zaman analog. Raka menyiapkan tempat tidur darurat untuk anak-anak, sementara Bagus mulai menyalakan generator kecil. Lampu menyala redup. Mereka memasang kamera internal, tapi semuanya offline. Tempat itu benar-benar terisolasi. 2 hari pertama berjalan tenang. Raffi mulai makan lebih banyak, tidur lebih nyenyak. Namun, ia juga mulai menunjukkan tanda-tanda lain. Ia menggambar lebih banyak pola-pola rumit di kertas. Seringkali menciptakan simbol yang berulang dan tampak seperti bahasa baru. Jaya bertanya, "Itu apa, Raffi?" Raffi menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi aku melihatnya dalam mimpi." Damar memperhatikan gambar itu dan berkata, "Aku juga pernah melihat simbol ini. Di ruang bawah tanah waktu kamu hilang." Bagus mengambil gambar itu dan memindainya. Setelah menganalisis pola dengan komputernya, ia berkata pelan, "Ini bukan sekadar gambar. Ini peta. Atau lebih tepatnya, desain jaringan neural buatan." Raka menatap Bagus dengan tatapan cemas. "Maksudmu, otaknya sendiri sedang menciptakan kode?" Bisa jadi. Atau ada sesuatu yang sedang mencoba berkomunikasi melalui dirinya. Malam ketiga, Raffi terbangun dengan tubuh berkeringat. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Raka langsung mendekat dan memegang tangannya. "Ada apa, Nak?" Raffi berbisik, "Mereka datang." "Mereka?" "Anak-anak lain. Mereka memanggilku. Mereka takut." Bagus dan Raka segera menyiapkan alat pemantau EEG portable. Ketika mereka memasang elektroda di kepala Raffi, sinyal yang muncul jauh di atas normal. Aktivitas otaknya meningkat 400% dalam gelombang theta. Bagus tercengang. Ini seperti dia sedang menerima pesan dalam mimpi. Tiba-tiba, layar komputer menampilkan huruf-huruf acak, membentuk kalimat. Fase inti akan dimulai. Subjek alfa harus kembali. Raka membacanya dengan napas tercekat. Alfa? Mereka bicara tentang Raffi? Bagus mengangguk. Dia subjek paling stabil. Alfa berarti yang utama. Raka menggertakkan gigi. Mereka akan mencoba mengambilnya kembali. Sementara itu, di tempat lain di markas rahasia Widodo di Jakarta monitor besar menunjukkan grafik yang sama. Seorang teknisi berkata, "Pak, sinyal dari subjek alfa sempat terbaca 2 menit tadi." Widodo menyeringai. Lokasi? Tidak pasti. Tapi sepertinya Kalimantan. Ada jeda sinyal di zona mati.
Widodo berdiri. Kirim tim. Gunakan jalur laut. Jangan biarkan dia keluar dari zona itu hidup-hidup jika tidak bisa dibawa kembali. Kembali ke fasilitas bawah tanah, Raffi mulai menggambar peta wilayah. Ia menunjuk satu titik dan berkata, "Ada yang datang. Tapi bukan seperti mereka. Ini lebih gelap." Jaya merapat ke kakaknya. "Apa kamu takut?" Raffi menggeleng. "Aku tidak takut. Aku siap." Raka dan Bagus menyusun rencana pelarian darurat. Jika lokasi mereka ditemukan, mereka hanya punya satu pintu keluar lain, lorong evakuasi yang tembus ke sungai kecil. Namun ketika Bagus mencoba membuka sistem pintu otomatis lama, layar digital menampilkan tulisan yang mengejutkan. Akses diblokir. Level keamanan, protokol Widodo aktif. Bagus terpaku. Dia sudah masuk sistem. Jaringan internal kita disusupi. Raka sadar. Mereka tidak punya banyak waktu. Dan satu-satunya cara bertahan adalah menyerang balik. Malam itu, Raffi memanggil Raka ke ruang tidur. "Ayah, aku bisa menghentikan mereka. Tapi aku butuh bantuan Jaya dan Damar. Kita harus terhubung." "Bagaimana caranya?" "Kita sudah terhubung sejak awal. Kita hanya perlu percaya. Dan kita tidak boleh takut." Raka memeluk ketiga anaknya. "Ayah percaya. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama." Saat fajar menyingsing di atas hutan Kalimantan, sebuah kapal cepat merapat di sungai kecil dekat fasilitas bawah tanah. 6 pria bersenjata lengkap turun dengan perlahan. Di tangan pemimpinnya, terdapat perangkat pemindai yang langsung berkedip merah. "Dia ada di sini," katanya. "Kita bawa pulang subjek Alpha malam ini." Namun yang tidak mereka tahu, di bawah tanah itu, 3 anak sedang menyatukan pikiran mereka untuk satu tujuan. Mengambil kembali kendali atas takdir mereka sendiri. Dan perang baru akan segera dimulai. Lorong bawah tanah itu menjadi sunyi sebelum badai. Raffi duduk bersila di lantai ruang kontrol, matanya tertutup, tangannya menggenggam tangan Damar dan Jaya. Gelombang panas halus terasa menjalar di udara, seperti medan listrik yang tak kasat mata. Raka berdiri di sisi lain ruangan, jantungnya berdegup tak menentu. Bagus terus memantau layar EEG yang menampilkan lonjakan-lonjakan aktivitas otak tidak normal. Garis-garis sinyal melonjak, kemudian menyatu, kemudian membentuk pola yang semakin seragam. "Mereka sedang menyinkronkan," kata Bagus dengan suara pelan. "Ini bukan hanya telepati. Ini seperti jaringan otak gabungan." "Apakah itu aman?" tanya Raka, khawatir. "Tidak ada yang aman dalam eksperimen sebesar ini. Tapi yang mereka lakukan belum pernah terjadi sebelumnya." Raka mendekat perlahan. Ketiganya kini bernapas dalam irama yang sama. Tubuh mereka bergetar halus, tapi tetap dalam kendali. Lalu Raffi membuka mata. Mata itu bukan hanya milik anak 10 tahun. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih sadar dari yang seharusnya. "Ayah," katanya, suaranya tenang namun bergema. "Kami bisa merasakan mereka. Mereka semakin dekat. Tapi sekarang, kami bisa melawan." Raka menatap anak-anaknya. Mereka tampak seperti prajurit dalam tubuh mungil. Bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena mereka kini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang dewasa. Kesadaran kolektif. Di atas tanah, 6 pria bersenjata lengkap mulai mendekati pintu masuk utama fasilitas. Salah satunya membawa perangkat pengacak sinyal dan pelacak suhu tubuh. Tidak ada pergerakan. Tapi suhu naik. Ada aktivitas di dalam. Pemimpin tim memberi isyarat. "Gunakan bahan peledak. Kita tidak punya waktu untuk buka pintu satu-satu." Namun saat mereka bersiap, suara terdengar di telinga mereka langsung masuk ke sistem komunikasi dalam helm. "Pulanglah." Suara itu terdengar dari dalam kepala mereka. Bukan melalui gelombang radio biasa. Semua anggota tim langsung terdiam. "Siapa itu?" tanya salah satu. Namun tak ada jawaban. Perangkat mereka mulai error.
Layar digital berkedip, koordinat peta bergerak sendiri. Salah satu drone yang terbang di atas fasilitas tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Salah satu dari mereka berteriak, "Kita sedang diserang secara mental." Namun mereka belum tahu bahwa yang menyerang mereka bukan sistem. Itu adalah anak-anak. Di ruang bawah tanah, Raffi, Jaya, dan Damar terus terhubung. Simbol-simbol di dinding mulai bercahaya samar, seperti menerima energi dari dalam pikiran mereka. "Kita bisa membuat mereka mundur," kata Jaya. "Raffi, kamu bisa mengendalikan mereka, kan?" Raffi menggeleng. "Aku tidak mau mengendalikan siapapun. Aku hanya ingin mereka berhenti mengejar kita." Damar berkata pelan, "Kamu bisa memilih. Mereka menciptakanmu untuk jadi senjata, tapi kamu bukan itu." Mata Raffi kembali memejam. Gambaran-gambaran masuk ke pikirannya: seragam putih, tangki berisi cairan, suara mesin. Dan bayangan Ayu, ibunya, tersenyum dalam kenangan samar. Ia menggenggam kenangan itu, lalu mengarahkannya keluar. Di atas, salah satu tentara jatuh terduduk sambil menjerit. Dia menunjukkan wajah ibu saya. Dia masuk otak saya. Yang lain mulai panik. Pemimpin tim mencabut senjatanya, tetapi tangannya gemetar. Semua mereka mengalami hal yang sama. Mimpi, trauma masa kecil, ketakutan terdalam. Semua ditampilkan langsung di benak mereka. Ini bukan manusia biasa. Raka dan Bagus menyaksikan semua ini melalui kamera internal. "Dia tidak melukai mereka," kata Bagus heran. "Dia hanya membuat mereka takut." "Dia ingin memberi mereka pilihan," jawab Raka. "Untuk merasakan apa yang kita rasakan. Sebelum mereka memilih untuk menyerang." 1 jam kemudian, suara di lorong masuk berbunyi. Langkah kaki menjauh. Kamera di pintu atas menunjukkan bahwa tim Widodo telah mundur. Mereka pergi bukan karena kalah secara fisik, tapi karena dikalahkan oleh ketakutan mereka sendiri. Namun kemenangan itu membawa harga. Setelah terputus dari koneksi, tubuh Jaya jatuh pingsan. Damar muntah dan gemetar hebat. Raffi terduduk lemas, napasnya berat. Bagus segera memberikan oksigen dan menyuntik cairan elektrolit. "Mereka tidak dirancang untuk bertahan dalam koneksi selama itu," katanya. "Jika ini terus berlanjut, mereka bisa mengalami kerusakan permanen." Raka memeluk ketiganya. "Kita tidak akan melakukannya lagi. Kalian sudah cukup membuktikan bahwa kalian bukan boneka." Namun Raffi menatap ayahnya dengan mata yang berbeda. "Ayah, ini belum selesai. Widodo tidak akan berhenti. Aku bisa rasakan dia. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dan dia punya anak-anak lain. Yang belum sekuat kami. Tapi cukup untuk dijadikan senjata." Sementara itu, di markas Widodo, ia berdiri di depan ruangan penuh layar. Di satu layar, terlihat rekaman dari drone terakhir yang dikirim. Anak-anak itu menyatu. Dan sistem jaringan neural buatan mereka bekerja. "Kita kehilangan Alpha untuk sementara," kata asistennya. Widodo hanya tersenyum dingin. "Tidak masalah. Yang penting dia sudah bangun. Dan saat waktunya tiba, bahkan ayahnya pun tidak bisa menghentikan dia lagi." Di ruang tidur bawah tanah, Raffi menulis satu kalimat terakhir sebelum tertidur. "Manusia bebas bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang berani berkata tidak kepada takdir yang ditentukan oleh orang lain." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa mimpi buruk. 3 hari setelah peristiwa itu, suasana di fasilitas bawah tanah kembali tenang. Namun ketenangan itu seperti bayangan sebelum badai. Mereka semua tahu, kemenangan kecil atas tim Widodo hanya membuat organisasi itu semakin waspada. Widodo bukan tipe orang yang menerima kegagalan tanpa balas dendam. Raffi lebih banyak diam. Ia tidak lagi menggambar simbol atau peta, tetapi mulai menulis kalimat-kalimat pendek dalam buku catatannya. Kata-kata yang tidak seperti ditulis oleh anak kecil. Lebih seperti seseorang yang mengerti sistem, filsafat, bahkan tentang makna keberadaan. "Kemerdekaan bukan tentang kabur," tulisnya.
tapi tentang memilih siapa yang layak mengarahkan hidupmu. Raka membacanya diam-diam, tanpa menyentuh halaman. Ia merasa anak itu semakin jauh dari dunia anak-anak. Raffi bukan hanya berkembang. Dia sedang berubah. Bagus memanggil Raka ke ruang kerja kecil di sudut fasilitas. Ia menunjukkan hasil pemindaian aktivitas otak Raffi, Jaya, dan Damar setelah sinkronisasi terakhir. Lihat ini, katanya, menunjuk grafik. Bagian frontal korteks mereka menunjukkan pertumbuhan seperti orang dewasa. Bahkan lebih tinggi dari otak manusia dewasa dalam keadaan normal. Raka hanya bisa menggeleng. Apa artinya? Artinya mereka bukan anak-anak lagi, setidaknya dalam hal kapasitas berpikir. Tapi secara emosional, mereka masih rentan. Bagus menatap Raka serius. Dan itu yang akan digunakan oleh Widodo. Dia tahu celah itu. Di markas rahasia Widodo, para ilmuwan sibuk menyiapkan generasi eksperimen terbaru. GH7A hingga GH7 dan anak-anak yang dipercepat proses pertumbuhannya dalam inkubator khusus. Namun ada satu layar yang terus diawasi, koneksi jaringan ke Raffi. Alpha tidak sepenuhnya terputus, lapor salah satu teknisi. Kita masih bisa membaca fluktuasi energinya saat dia tidur. Artinya, dia masih terhubung, secara tidak sadar. Widodo berdiri di depan kaca laboratorium, melihat bayi dalam tabung kaca. Kita tidak perlu menguasainya lagi. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa jika dia menolak kita, maka dunia akan jatuh ke dalam kekacauan yang kita ciptakan. Kembali di fasilitas Kalimantan, Damar mulai demam tinggi. Jaya merasakan sakit kepala hebat. Raffi tampak lebih tenang, tetapi ia tahu ada sesuatu yang salah. Ada energi asing masuk, katanya. Mereka mencoba menyentuh kami, dari jauh. Raka panik. Maksud kamu? Sinyal mereka bisa menembus lapisan timah ini? Bagus menjelaskan. Bukan sinyal elektromagnetik biasa. Ini bisa saja berbentuk resonansi biologis. Mereka tidak lagi memakai teknologi. Mereka memakai keterhubungan alami yang diciptakan sejak masa embrio. Raffi menggenggam tangan Damar, lalu Jaya. Ia menutup matanya, mencoba menstabilkan frekuensi emosi mereka. Raka menyadari. Ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini soal membebaskan anak-anak ini dari takdir yang diprogramkan ke dalam tubuh mereka. Bagus punya satu rencana terakhir. Aku masih punya akses ke server lama milik Widodo. Dulu pernah kupasang backdoor saat bekerja sama dengannya di awal proyek. Kalau kita bisa mengakses sistem itu, kita bisa memutus semua kontrol dari pusat. Berarti kita harus kembali ke Jakarta, kata Raka. Bagus mengangguk. Dan lebih dari itu, kita harus masuk ke fasilitas utama biogenesis, di mana semua data genetik mereka disimpan. Raka tahu ini misi bunuh diri. Tapi jika tidak dilakukan, anak-anak ini tidak akan pernah bebas. Malam sebelum keberangkatan, Raffi memanggil Raka ke ruang gelap. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ayah, katanya. Kalau sesuatu terjadi, jangan selamatkan aku dulu. Selamatkan Jaya dan Damar. Kenapa kamu bicara seperti itu? Tanya Raka dengan suara bergetar. Karena aku bagian dari mereka, Ayah. Meskipun aku menolak. Aku diciptakan dari sistem mereka. Aku membawa bagian dari niat jahat mereka. Aku bisa jadi berbahaya. Raka memeluknya. Kamu anakku. Dan kamu punya pilihan. Itu yang membuatmu berbeda. Hari keberangkatan, mereka naik pesawat militer kecil yang dikirim teman lama Bagus. Tujuannya, laboratorium pusat biogenesis yang tersembunyi di bawah tanah kompleks riset di pinggiran Jakarta. Waktu mereka singkat. Karena Widodo sudah tahu. Dan ia tidak akan membiarkan data itu dihancurkan. Sementara itu, Widodo sedang bersiap. Ia memanggil tim terakhirnya. Bukan ilmuwan atau teknisi. Tetapi 4 anak lain hasil eksperimen baru yang lebih stabil, lebih patuh. Kita akan lihat, katanya kepada salah satu asistennya. Apakah Alpha bisa memilih sisi manusia?
Atau kembali ke asalnya. Dan perang sesungguhnya akan dimulai bukan dengan senjata, tapi dengan pilihan yang dibuat oleh anak-anak yang tidak pernah diminta untuk menjadi bagian dari perang ini. Pesawat militer kecil itu mendarat di landasan rahasia di luar Jakarta saat malam mulai turun. Raka, Bagus, dan ketiga anak turun dengan cepat, disambut oleh kontak lama Bagus dari dalam. Mereka semua berpakaian biasa, tidak membawa senjata, hanya membawa satu tujuan, menghentikan Widodo sebelum terlambat. Kompleks biogenesis terletak di bawah tanah, tersembunyi di balik gedung perkantoran kosong di pinggiran kota. Raka menatap bangunan tua itu dengan tatapan dingin. Tempat semua ini dimulai, gumamnya. Dan mungkin tempat semuanya harus diakhiri. Bagus menuntun mereka ke pintu masuk bawah tanah. Dengan kartu akses lama dan kode yang masih aktif, pintu baja terbuka perlahan. Lorong gelap menyambut mereka dengan bau logam dan listrik. Server utama ada di lantai terdalam, kata Bagus. Kita harus masuk ke ruang pusat data dan unggah virus yang sudah kuprogram. Itu akan menghancurkan sistem kendali terhadap semua anak, termasuk Raffi. Raka menatap Bagus tajam. Termasuk Raffi? Ya. Jika virus ini berhasil, tidak akan ada koneksi lagi. Tapi efeknya bisa permanen. Apapun yang sudah tertanam dalam tubuh dan pikirannya akan terkunci. Mereka menyusuri lorong-lorong sunyi dengan langkah cepat. Namun begitu mendekati ruang pusat, mereka dihadang. Bukan oleh tentara, melainkan 4 anak lain yang berdiri dengan wajah kosong. Tubuh mereka tegap, gerak mereka sinkron. Di belakang mereka, Widodo muncul dari kegelapan. Aku tahu kau akan kembali, Raka, katanya dengan senyum tenang. Kau dan anakmu, anak kita semua. Raka berdiri di depan, melindungi Raffi, Jaya, dan Damar. Kau tidak akan menyentuh mereka lagi. Widodo melangkah lebih dekat. Anak-anak ini adalah harapan. Bukan hanya proyek. Mereka adalah evolusi. Dan Alpa-Raffi adalah puncaknya. Ia menatap Raffi yang berdiri di belakang ayahnya. Maukah kau kembali ke tempatmu yang seharusnya, Raffi? Di sini, bersamaku. Dengan kekuatan yang kau punya, kau bisa membuat dunia berhenti berperang. Atau membuatnya tunduk. Raffi menatap Widodo lama. Lalu perlahan melangkah maju, melewati ayah dan saudaranya. Raffi, suara Raka bergetar. Namun ia tidak menghentikannya. Raffi berdiri di depan Widodo. Aku punya satu pertanyaan, katanya. Kenapa ibu harus mati? Widodo diam sejenak, lalu menjawab pelan. Karena dia tidak setuju denganmu. Dia ingin kamu menjadi manusia biasa. Tapi kamu. Bukan itu. Raffi mengangguk perlahan. Maka kamu salah. Dan seketika, udara di ruangan berubah. Lampu berkedip. 4 anak di belakang Widodo mulai gemetar. Raffi, apa yang kamu lakukan? Tanya Widodo. Aku hanya mengembalikan kesadaran mereka, jawab Raffi. Kamu tidak menciptakan kami untuk taat. Kamu memaksa kami. Dan sekarang, kami memilih sendiri. 4 anak eksperimen mulai memegang kepala mereka, berteriak dalam diam. Pikiran mereka terhubung dengan Raffi, yang menyuntikkan satu gagasan sederhana. Kalian berhak memilih. Satu persatu, mereka roboh, tidak sadar. Widodo mundur 2 langkah, matanya mulai ketakutan. Kau sudah jadi terlalu kuat. Tidak, kata Raffi. Aku hanya sadar. Dan sekarang, aku ingin ini semua berhenti. Bagus segera masuk ke ruang pusat data. Raka mengikutinya, sementara Raffi berdiri di depan pintu, berjaga. Virus mulai diunggah. Satu demi satu, file kendali proyek GH mulai hancur. Semua data percobaan, pemetaan otak, rekaman eksperimen terhapus. Widodo mencoba menghentikan mereka. Namun Damar dan Jaya berdiri di depannya. Kalau kamu menyentuh ayah atau Raffi, kata Jaya, kami akan perlihatkan padamu rasa takutmu sendiri. Widodo terdiam. Matanya berkedip cepat. Napasnya mulai sesak.
Dan sebelum ia sempat bergerak, tubuhnya jatuh ke lantai pingsan, pikirannya overload. Virus selesai diunggah. Semua sistem mati total. Cahaya di lorong mulai padam. Namun saat itu, Raffi tersungkur. Tubuhnya kejang, matanya terbuka tapi tidak fokus. "Ayah," bisiknya. "Sakit." Di dalam. Bagus memeriksa denyut nadi. Dia sedang mengalami benturan sistem. Virus itu juga memutus semua koneksi di dalam otaknya yang sudah terbentuk. "Apakah dia akan selamat?" tanya Raka panik. Kalau dia bisa bertahan 10 menit ke depan, mungkin. Tapi ini seperti membakar seluruh peta otak lalu memintanya membangun kembali dari awal. Waktu berjalan perlahan. Jaya dan Damar duduk di sisi Raffi, memegang tangannya erat. "Ayo, Raffi," kata Damar. "Kamu bisa. Kita masih punya layangan yang belum kita terbangkan," tambah Jaya. Mata Raffi bergerak sedikit. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Ayah," bisiknya. "Kalau aku bangun, aku ingin sekolah. Biasa saja." Dan Raka menangis. Tangis seorang ayah yang selama ini hanya menahan. Yang kini menyadari bahwa anaknya memilih untuk tetap menjadi manusia. Di luar, langit Jakarta mulai cerah. Cahaya pertama menembus kota yang tidak pernah tidur. Dan di ruang bawah tanah yang kini sunyi. Sebuah era kelam berakhir. Tapi mereka semua tahu. Peperangan ini bukan hanya soal sistem, data, atau eksperimen. Ini soal siapa yang punya hak menentukan masa depan. Mereka yang menciptakan. Atau mereka yang memilih. 1 minggu telah berlalu sejak fasilitas pusat biogenesis ditutup secara permanen. Berita tentang kebakaran misterius di laboratorium bawah tanah menyebar. Namun pemerintah tetap bungkam. Tidak ada pengakuan. Tidak ada penyelidikan publik. Semua disapu dalam diam seperti banyak rahasia lain yang dikubur dalam sejarah bangsa. Di sebuah rumah sederhana di kaki Gunung Salak. Raka duduk di beranda, memandangi awan-awan yang bergerak pelan. Di dalam rumah, suara tawa anak-anak terdengar samar. Damar dan Jaya sedang bermain kartu. Sementara Raffi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tertidur tanpa kabel, tanpa mesin, tanpa pengawasan. Dokter mengatakan ia kehilangan sebagian kecil ingatannya. Beberapa memori lama, terutama yang terkait dengan eksperimen, kabur. Namun anehnya, itu justru membuatnya lebih bebas. Ia bangun 3 hari setelah pemutusan sistem. Lemah, namun tersenyum. "Ayah, aku tidak mendengar suara-suara itu lagi." Dan sejak hari itu, ia memilih hidup sebagai anak biasa. Bagus tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Ia masih terus menulis laporan, bukan untuk dipublikasikan. Tetapi untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi sebagai catatan sejarah yang mungkin suatu hari nanti dibaca oleh generasi lain. "Ini bukan akhir dari ilmu pengetahuan," katanya kepada Raka. "Ini hanya pengingat bahwa kemajuan tanpa arah moral akan membawa kehancuran." "Dan kadang," jawab Raka, "jawaban terbaik bukan pada teknologi, tetapi pada keberanian untuk mengatakan cukup." Widodo tidak pernah ditemukan. Setelah pingsan di fasilitas, tubuhnya dibawa oleh 2 orang misterius yang muncul entah dari mana. Beberapa percaya ia masih hidup. Bersembunyi, mungkin menunggu waktu untuk kembali. Namun bagi Raka dan anak-anaknya, keberadaan Widodo bukan lagi yang terpenting. Karena kekuasaan sebenarnya sudah mereka rebut. Kekuasaan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Satu pagi, Raffi duduk di samping ayahnya. "Ayah," katanya, "kenapa manusia menciptakan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan?" Raka memandangi wajah anaknya yang kini mulai berubah. Lebih dewasa, lebih tenang. Mungkin karena manusia selalu takut pada kelemahan mereka sendiri. Jadi mereka mencoba menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Tapi seringkali, yang lebih kuat justru lupa bagaimana caranya merasa. Raffi diam sejenak. "Aku takut, kadang." "Takut pada apa?" "Takut kalau suatu hari aku akan lupa rasanya jadi manusia."
Raka memeluknya. Kalau kamu masih bisa merasa takut, berarti kamu masih manusia. Hari-hari berlalu dalam ketenangan. Raffi mulai sekolah daring bersama anak-anak lain di desa. Ia belajar matematika, sains, dan menulis puisi. Setiap kali gurunya bertanya tentang masa lalu, ia hanya menjawab, "Aku pernah jadi bagian dari eksperimen. Tapi sekarang, aku ingin jadi bagian dari hidup." Damar dan Jaya tumbuh dengan cepat. Keduanya masih menunjukkan koneksi mental dengan Raffi. Tapi mereka sepakat untuk tidak menggunakannya lagi kecuali dalam keadaan darurat. Mereka memilih bermain bola, belajar masak, dan berteman. Karena pada akhirnya, mereka semua hanya ingin menjadi anak-anak. Bagus suatu hari bertanya pada Raka. Kalau suatu hari pemerintah datang dan meminta Raffi untuk diuji lagi, apa yang akan kamu lakukan? Raka menjawab tanpa ragu. Aku akan melawan. Dengan tangan kosong kalau perlu. Karena Raffi bukan lagi subjek. Dia adalah anakku. Bulan berlalu. Musim hujan datang. Di rumah itu, kehidupan kecil terus tumbuh dalam kesederhanaan yang dulu dianggap mustahil. Dan meski dunia luar mungkin suatu hari akan mencari mereka, anak-anak ini sudah tahu jawabannya. Bahwa menjadi manusia bukan tentang bagaimana mereka diciptakan, tapi tentang apa yang mereka pilih untuk percaya. Malam itu, Raffi menulis di buku catatannya. Tulisannya tidak lagi berisi kode, rumus, atau bahasa aneh. Melainkan satu paragraf sederhana. Aku pernah diciptakan sebagai alat. Dibentuk untuk tujuan orang lain. Aku diawasi, dikendalikan. Dan hampir kehilangan diriku sendiri. Tapi hari ini, aku memilih untuk jadi seseorang yang bisa merasa. Yang bisa gagal. Yang bisa mencintai. Aku memilih untuk jadi manusia. Dan saat ia menutup bukunya, bulan purnama menggantung di langit. Tenang, tanpa sinyal. Tanpa eksperimen. Tanpa suara asing di dalam kepala. Hanya suara jangkrik. Dan napas perlahan yang menandakan. Akhirnya, mereka bebas.